warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya hormati Iqbal Sekjen PBSTI, teman-teman dari PD, saudaraku Arifin, Ketua Umum STI Jakarta, beserta teman-teman yang baru saja dilantik. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang maghrib, sekarang sudah jam 5 kita dapat bertemu. Tadi ada istilah pidato pertanian. Saya lihat sama, tidak hanya Pak Arifin 2 lembar, saya lebih banyak. Saya itu lebih dari 12 lembar. Saya kira mungkin saya nggak membaca aja lah, membaca jadi panjang. Baik, alhamdulillah STI Jakarta ini dekat dengan kita di PD, dekat sekali. Kita satu lokasi, satu tempat. Sebelum saya bicara tentang yang lain, saya mengingatkan untuk bersama-sama kita mengingatkan tradisi salah satu di STI itu adalah mengekalkan syiar-syiar Islam. Di antaranya adalah masalah tanggal. Jadi bulan kalendernya itu ada di Hijriah. Saya lihat di sini tidak ada Hijriahnya. Desember saja. Biasanya kita tradisikan kalender Hijriah dulu, baru apa ini nanti kelanjutannya baru kita akan lakukan seperti itu. Teman-teman sekalian, saya tadi kelihatannya saya senang karena tadi Ketua Jakarta sudah bicara langsung program. Jadi saya senang ya, jadi pidatonya langsung ke poin. Ini bedanya kalau ketuanya itu profesional. Kalau punya latar belakang profesional, beliau bicaranya tidak muter-muter. Saya ini jangan-jangan muter-muter. Saya kalau baca ini muter-muter panjang. Tapi beliau to the point, straight to the point. Apa kebutuhan Jakarta, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman STI Jakarta, itulah yang akan kita garap. Saya kira itu sudah satu kemajuan buat saya. Walaupun belum merancang program kerja, tapi minimal itu sebagai starting point buat STI Jakarta Melangkah. Teman-teman sekalian, saya dalam ini walaupun tidak baca ada beberapa yang saya ikuti bahwa di STI itu kalau kita lihat di pertanian, walaupun di DKI itu tidak banyak lahannya sangat terbatas, tetapi keberlangsungan kita terhadap dunia pertanian adalah karena persoalan akidah. Jadi walaupun kita sibuk dalam dunia pertanian, yang paling utama adalah akidahnya, tauhidnya itu yang harus diluruskan. Tadi Korin juga kalau tidak salah Anda Mujib dalam bacaan surat Fatir kalau tidak salah ya, itu menyebut tentang bagaimana Allah anzala minas samai ma'a fa'akhrajna bihi tamaratin mukhtalifan alwanuha. Kalau tidak salah tadi saya dengar malah mukhtalifun alwanuha. Jadi kalau yang pertama itu tamaratin mukhtalifan alwanuha, nanti baru ayat yang selanjutnya mukhtalifun. Jadi bagaimana Allah mengirimkan air dari langit, kemudian dari air itu tumbuh buah-buahan yang berwarna-warni. Kalau kita biasa baca surah Al-Waqi'ah juga disebut antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Ini masalah air. Karena dalam scientific approach juga dibuktikan bahwa dengan air segalanya bisa tumbuh. Luar biasa. Jadi ayat itu sebagai i'jaz, sebagai mukjizat menyatakan bahwa memang ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dari air itu bisa tumbuh, dan itu dibuktikan. Saya tadi sebelum acara ini pertemuan PBSTI dengan Badan Wakaf Dewan Dakwah. Saya bersama Pak Sekjen dan teman-teman yang lain hadir. Kita bertemu berdiskusi karena asetnya Dewan Dakwah di seluruh Indonesia
mereka sudah mendirikan 800 masjid, ada lembaga pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Mereka juga punya wakaf tanah di seluruh Indonesia. Mereka meminta STI yang baru. Ini satu tantangan itu baru Dewan Dakwah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada pesantren Darun Najah saja. Mungkin teman-teman biasa ya di Umi Jamil itu. Asetnya Darun Najah itu 2,5 triliun asetnya mereka, dan asetnya itu berbentuk tanah yang akur, tanah yang idle. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita. Maka insya Allah kita akan memulai pada bulan ini untuk menanam di tanahnya Dewan Dakwah di Sukabumi. Tadi saya sebut juga tadi, karena ini ada kaitan dengan Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir namanya Ustadz Wahid Audi. Beliau itu salah satu wakil ketua umum Dewan Dakwah. Beliau ketika memberikan nasihat kepada salah satu kandidat calon bupati Sambas di Kalimantan. Kebetulan beliau ini alumni Sekolah Tinggi Muhammad Nasir di Tambun. Jadi nasihatnya ini adalah hanya soal surat Quraisy. Kalau teman-teman ingat di ilahi Quraisyin ilahi kasyita waswa. Jadi dia bilang konten dalam kampanye itu lebih kepada al-yahudu rabbaha dal baik alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah pangan, makan. Mereka at'amahum min ju'. Mereka harus penuh perutnya, tercukupi kebutuhan. Mereka sejahtera. Dan satu lagi wa amanahum min khauf. Mereka tenang, aman, tidak ditembaki di tol gitu kan. Zaman sekarang nih, waduh ngeri-ngeri sudah kita. Bagian yang di dalam di tol ditembak. Katanya ada tembak-tembakan, nggak taunya rupanya ditembak di dalam mobil. Dan begitu ya. Jadi itulah kondisi kita. Dan ternyata syarat untuk supaya perutnya penuh dan keamanan itu terjaga, dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat hari ini kalau ditanya soal apa, yang namanya definisi keamanan diantaranya sehat. Saya ingat Pak Anies, Pak Jokowi menang di Jakarta. Kebetulan konsultan politiknya adalah teman saya, Bang Eka Syekh Mata. Beliau menyatakan dalam kampanyenya cuma 2, satu pendidikan dan kesehatan. Karena ternyata itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Coba seorang FC melakukan satu pendekatan saintifik, dan mereka dia juga konsultan yang lumayan gabung ya dalam hal pemenangan calon, itu merumuskan 2 hal, yaitu pendidikan dan kesehatan. Itu yang salah satu dalam kali surat Quraisy yang disebut at-amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tetapi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada iman. Apa imannya? Fal yang budu robbahadal baik. Syaratnya mau cukup makan, cukup sejahtera, aman adalah dengan iman kepada Allah. Nah ini membedakan serikat tani Islam dengan serikat tani yang lain. Kalau kita di sini mazhabnya la ilaha kitab hadis yang malam petani tidak berhasil, apalagi sekarang hujan. Tadi pagi saya ditelepon. Tadi malam saya nggak bisa tidur sampai nggak tahu kenapa kami di Jakarta nggak bisa tidur. Rupanya tidak hanya Pak Arifin, mana Pak Roman, tidak hanya Pak Arifin, saya nggak bisa tidur tadi malam sampai azan subuh nggak bisa tidur, sampai jam 5 lebih baru saya tertidur baru 1 jam ditelepon oleh Kalimantan Selatan SBY. Saya kira kita bisa melakukan ini yang telepon senior nggak diangkat kepala saya terima. Ya Waalaikumsalam Ustaz. Ini sekarang saya tadi pikir ya, karena saya dikasih tahu hari ini pagi tadi kita tanam padi. Jadi waktunya nganggur untuk 3 hektar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Jadi saya senang nih, pasti ada berita. Biasanya beliau telepon terus, wah ini bagus sudah ditanam. Tiba-tiba yang dia cerita, tadi malam hujannya nggak habis. Jadi sekarang sawah 3 hektar penuh dengan air. Jadi kami sekarang nggak bisa tanam. Langsung mata saya melonjak, nggak jadi tidur. Yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk. Langsung setelah itu bangun lagi sampai sekarang. Nah, itulah
betapa ternyata dalam ilmu apapun pertanian kita, ketika Allah sudah menanamkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa. Tetapi kehebatan kita bisa dikatakan di Islam itu ada karena mereka berjuang tangguh. Alhamdulillah, panen gagal panen kata orang Jawa, tapi mereka tetap semangat. Nah itu yang nomor satu saya tekankan. Kaitan dengan surat Quraisy tadi, itu an-amahum minhum. Ini yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan. Kebutuhan Jakarta itu kalau kita hitung untuk kebutuhan makan dan minum puluhan triliun. Karena semua makan ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira siapa yang menyangga untuk kebutuhan pangan di Jakarta? Kalau bukan daerah-daerah penyangga. Nah, ini saya tadi tantangan, makanya langsung ke Pak Ketua. Alhamdulillah SDI punya binaan di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di Garut. Saya bilang sama Pak Arifin, minimal saya akan menggerakkan petani dari Cianjur. Cianjur kita ada binaan 350 petani. Kemudian di Sukabumi juga sama, di daerah Nagrang sekitar 300. Dari 2 kelompok saja itu sudah ada sekitar 700 binaan petani, di mana satu hari mereka bisa mensuplai ketiga kita itu sebesar 50 ton. Mau kacang panjang, mau cabai, mau tomat, segala macam jenis sayur 50 ton sehari. Ini satu tantangan. Andai kata kita berpikir bisnis hari ini SDI Jakarta, kalau nanam sawah, kira-kira di mana nggak ada tempat ya hari ini. Makanya itu tadi disampaikan, kebutuhan Jakarta yang besar kita suplai ke pasar, suplai ke food station, kita suplai ke BUMD, kita suplai ke catering besar di Jakarta. 50 ton itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Saya kemarin dikasih laporan di Kramat Jati untuk kebutuhan jahe gajah itu 200 ton satu bulan. Dan hari ini kita lagi kurang, makanya mereka pada impor dari Vietnam, dari India, dan juga dari Thailand. Itu baru jahe. Jadi kita bisa membayangkan 50 ton sehari itu nggak ada apa-apanya. Itu cuma berapa lapak di Kramat Jati atau di pasar di Tangerang Tanah Tinggi itu selesai 50 ton. Tapi apa efek yang bisa kita lakukan? Andai kata SDI Jakarta bisa menampung hasil panen dari Cianjur dan Sukabumi, baru 2 kabupaten, belum Garut, belum Bandung dan lain-lain. 50 ton itu kalau kita ngambil nggak usah besar-besar, bangkit kita punya orang bank itu kadang-kadang pengen menang duluan, langsung kita mau bikin utang 20%, mau nggak? Mau. Ini kalau kita ngambil 500 perak per kilo, kalau 50 ton mau dibantu mana Pak Adit, itu kalau tidak salah sekitar 500 dikali 50.000 kilo berarti 25 juta. Ya mari, satu hari transaksi yang 50 ton tadi itu kan ya jangan membayangkan 50 ton itu gede banget, kecil. 50 ton itu kecil, hanya beberapa truk engkel. Satu truk engkel itu bisa 5-6 ton, jadi tidak banyak 50 ton. Satu saat nanti bertahap mulai 1 ton, 2 ton, 3 ton. Kalau mencapai 50, SDI Jakarta bukan hanya SDI yang sejahtera, kita pengurusnya sejahtera. Bagaimana tidak sejahtera? 500 perak dikali 50.000 kilo, 25 juta satu hari. Sekarang dikalikan aja Pak Reza dengan 30 hari, sudah 700. 750. Saya nggak bisa matematika ini. 750 juta satu bulan. Kalau buat saya sih cukup. Kalau buat Pak Reza masih kecil, orang tua kan banyak duit. Tapi itu potensi. Jadi Jakarta bisa membuat satu mapping Jakarta Selatan di mana, Jakarta Utara di mana, pasar-pasar tradisional. Saya yakin, mudah-mudahan, karena petani kita itu langsung direct, jadi first hand. Saya punya mitra petani kita, SDI punya mitra itu bukan dari Kebulan 1, Kebulan 2, Kebulan 3 kita. Insya Allah kita dari first hand. Jadi dari petani dikumpul, nah itulah first hand. Jadi insya Allah 50 ton per hari itu bisa kita lakukan. Tapi tadi apabila multiplier efek ekonomi terjadi dilakukan oleh Jakarta luar biasa. Saya kira nanti Kang Mega
Kantor kami kan lucu banget. Teman-teman ada pernah masuk kantornya PB belum? Kantor BBSDI siapa yang belum pernah masuk? Itu kita di lantai 3, turun ke bawah 1. Di situ kita kantornya paling gede. Ya, alhamdulillah. Kira-kira kantor kita itu dari Malika itu sini sampai ke sini. Nah, itu kantor kita. Kira-kira 2,5 kali 2. Dulu teman-teman sekalian, SDI ini kan organisasi lama. Kita sudah 74 tahun, berdiri pada tahun 46, 1 tahun setelah merdeka. Beberapa mantan ketua umum SDI pernah menjadi Menteri Pertanian pada zaman tahun 50-an oleh Mas Yudi. Dulu kantornya SDI itu di depan. Kalau Bapak Ibu parkir di mobil di depan, kantor SDI kita dulu di situ. Sebelum ada bangunan ini. Tapi hari ini kita dapat rezeki, kantor kita ukurannya sedikit. Alhamdulillah. Saat itu di prodi saya mau pindah. Kita mau nyewa di luar sama orang-orang luar tidak boleh. SDI dari awal sampai sekarang harus tetap di Keramat Raya 45. Jadi mau tidak mau kita sabar di sini. Jadi besok kalau hari ini income SDI Jakarta sudah 750 juta per bulan, kayaknya nanti Kang Ega pindah kantor mau numpang di Jakarta. Saya katakan itu sesuatu yang bukan impossible, bukan sesuatu yang mustahil. Kita ada program andalan di SDI yaitu menanam padi 10.000 hektar di seluruh tanah air. Jadi kita bilang sama teman-teman 100 hektar per kabupaten, cuma 100 kabupaten. 100 kali 100 10.000. Jadi nggak banyak. Kita di sini kabupaten hampir 600 kabupaten kota. Kita perlu cuma 100 kabupaten. Dan 100 kabupaten menanam 100 hektar. 100 hektar itu kecil sekali. Cuma satu desa, cukup. Tapi saya bilang, apa efek apabila SDI secara nasional menanam 10.000 hektar? Saya nanti panjang ngomongnya, nanti satu waktu kita bisa sharing. Apabila dalam penanaman padi itu kita menjadi pengelola, SDI Kabupaten Bandung menjadi pengelola. Ya, di sana ada pengelola, ada petani, ada investor. Menjadi pengelola, pendapatan mereka itu 2,5 juta 1 hektar. Apabila panen, kita punya teknologi yang insya Allah sudah teruji. Namanya mikrobabugel. Jadi kalau teman-teman nanti punya sawah di Karawang, di Bekasi, ayo kita tanam. Yang biasa panennya dapat 3 ton, ini bisa dapat 8 ton. Biasa 4 ton, kita bisa dapat 10 ton. Insya Allah, karena itu sudah terbukti. Kita tanam di Aceh sampai kepada Papua, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan teknologi ini kita bawa ke luar negeri. 3 minggu yang lalu saya pulang dari Turki. Salah satu hadiahnya adalah pertemuan dengan calon investor dari Nigeria. Nah, kalau ada teman-teman yang sudah pernah ke Nigeria, Nigeria dia punya ada satu perusahaan besar punya 30.000 hektar dan mereka mau tanam padi, mau minta SDI yang tanam. Ini satu tantangan. Saya sudah beberapa kali rapat dengan mereka. Insya Allah nanti suatu saat apabila dimudahkan kita akan nanam di Nigeria. Itu sifatnya kita membantu teman-teman muslim di sana. Beserta juga Turki. Nah, ini satu tantangan. Jadi selain jadi tadi saya bilang pengelola itu dapat 2.500.000 per hektar. Andai kata dia menanam 100 hektar, maka SDI Kabupaten Bandung contohnya, dia akan ada income 250 juta per musim tanam 4 bulan. Jadi kalau setahun panen padi itu 2 kali, dia dapat 500 juta. SDI tingkat kabupaten ada income 500 juta per tahun. Ya nggak besar, tapi lumayan. Sebuah organisasi kita kepengen tidak hanya petani sejahtera, organisasinya sejahtera, semua tingkatan. Saya kira kalau SDI Jakarta bisa satu saat, insya Allah dapat 750 juta per bulan. Kalau saya sih gimana? Kalaupun tidak 750, 300 juta, tidak 300 juta, 100 juta satu bulan rumah. Paling tidak itu start yang baik. Kalau 100 juta saya kira sesuatu yang berat untuk